Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perangkat komputer dan infrastruktur arsitektur teknologi informatika yang beranggotakan yang pertama Ahmad Afandi Ardiansyah, Ahmad Miftahul Akhyar, Muhammad Dovin Wildan, Muhammad Masyudi, dan Ahmad Hafiz. Pengertian infrastruktur teknologi informatika. Infrastruktur TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang terbesar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Tahap-tahap evolusi teknologi informatika. Yang pertama adalah 1. Era mesin akuntansi elektronik. Evolusi mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 sampai 1950 adalah mesin akuntansi elektronik terspesialis yang merupakan komputer primitif yang digunakan untuk perusahaan akuntansi. Yang kedua, era mainframe umum dan komputer mini. Infrastruktur TI dalam era mainframe tahun 1959 hingga sekarang terdiri atas sebuah mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan keributan terminal, dan pada akhirnya beberapa komputasi terdesentralisasi dan per departemen menggunakan komputer mini dalam jaringan. 3. Era PC. Era PC tahun 1981 hingga sekarang dalam infrastruktur TI didominasi oleh pengguna komputer desktop dengan perangkat produktivitas kantor. Yang keempat, era klien atau server. Infrastruktur yang lebih mendominasi pada era klien atau server tahun 1983 hingga sekarang terdiri atas jaringan klien desktop atau laptop hingga komputer server yang lebih kuat, menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Yang kelima, era komputasi internet perusahaan. Perubahan infrastruktur TI yang di atas telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan peranti keras dan peranti lunak, dan rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sementara mengurangi biaya juga secara eksponensial. Teknologi penggerak dalam evolusi infrastruktur. 1. Hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor menjelaskan peningkatan eksponensial dalam daya pemrosesan dan penurunan eksponensial dalam biaya teknologi komputer. 2. Hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Penggerak teknologi kedua yang mengubah infrastruktur TI adalah hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. 3. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum ini mengatakan bahwa nilai atau kekuatan dari jaringan bertumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan tersebut. 4. Pengaruh standar dan jaringan. Era komputasi internet perusahaan tahun 1992 hingga sekarang didominasi oleh sejumlah besar PC yang disambungkan ke dalam LAN dan penggunaan standar dan peranti lunak yang semakin luas untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. 5. Komponen infrastruktur. Komponen infrastruktur saat ini menghasilkan 7 komponen utama. Komponen-komponen ini adalah investasi yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk memberikan infrastruktur yang koheren bagi perusahaan, yaitu 1. Manajemen dan penyimpanan data. 2. Platform internet. 3. Platform peranti keras komputer. 4. Aplikasi peranti lunak perusahaan termasuk middleware. 5. Jaringan atau telekomunikasi.
6. Konsultan. Dan 7. Integrator sistem. 6. Platform perangkat keras komputer. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystems serta 3 produsen chip terkemuka. 7. Aplikasi perangkat lunak dalam perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar kurang lebih 301 miliar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur TI. 8. Pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan, pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. 9. Platform jaringan. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon atau telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel serta akses internet. 10. Platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. 11. Jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf anggaran ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin elemen baru yang dapat pada infrastruktur dapat bekerja dengan satu sama lain. Tren platform perangkat keras dan perangkat lunak. Tren platform perangkat keras saat ini. Yang pertama, platform digital mobil. Platform digital mobil, smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk mengali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, matrik produksi, serta status manajemen. Yang kedua, konsumerisasi dari IT dan beyond. Konsumerisasi TI memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengelola peralatan serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Yang ketiga, komputer jaringan. Komputer jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer tersebut pada sebuah jaringan. Yang keempat, virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi. Yang kelima, cloud computing.
Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan perangkat lunak dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Yang keenam, green computing dengan membatasi penyebaran perangkat keras dan menghemat daya virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Green computing mengacu pada praktik dan teknologi dalam rencana produksi. Yang ketujuh, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisiensi. Yang ke-8, komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri karena ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Perkembangan dan peran teknologi informasi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, education, e-medicine, e-laboratory, dan lain yang kesemuanya itu berbasis elektronika. Dampak dari perkembangan teknologi. Interaksi sosial dalam suatu masyarakat dari yang semula sulit mendapatkan akses pengetahuan karena keterbatasan atau letak geografis yang tidak strategis, bisa berubah menjadi sangat mudah untuk mengakses berbagai informasi sesuai dengan keinginan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesimpulan, kemudahan penggunaan, artinya arsitektur teknologi informatika akan meningkatkan kemudahan penggunaan dalam membangun dan mendukung arsitektur dan solusi berbasis pada arsitektur. Satu titik pandang, dalam hal ini arsitektur TI, teknologi informatika akan memungkinkan secara konsisten pandangan yang terintegrasi dari bisnis terlepas dari jalur akses. Kecepatan dan kualitas dalam memutuskan arsitektur akan dibuat dengan penekanan pada mempercepat waktu untuk memasarkan solusi, sementara tetap mempertahankan tingkat kualitas yang diperlukan. Fleksibilitas dan kelincahan. Sebuah arsitektur teknologi informatika akan menggabungkan fleksibilitas untuk mendukung perubahan kebutuhan bisnis dan menginginkan evolusi arsitektur dan solusi yang dibangun di atasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 in the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute, rogue wave, and you niggas no fair. When I hit 'em, every time I see it big, I don't hesitate to kill 'em. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas or a tool. I'm cool with my youngest no bull. When I was bringing this cage, you fuckers fucking gang and feel